Mangga ku Pak Asep atuh dibuka Pak Asep. Atau sama saya aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Munib sebagai mentor kita di kelompok ini, yang saya hormati juga rekan-rekan semua dalam diklat calon pengawas angkatan 14 ini. Sebelum memulai kegiatan, untuk menyikat waktu, marilah kita sama-sama semuanya membacakan basmalah demi kelancaran dan keberkahan kegiatan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kita akan melaksanakan kegiatan Zoom meeting ini. Mangga kepada Bapak Munib untuk melaksanakan atau memimpin kegiatan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek dulu ya, suaranya sudah jelas belum? Jelas, Pak. Oh, jelas. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, peserta CAWAS yang saya Bapak hormati, kemarin mungkin sudah mengikuti kegiatan in service selama kurang lebih hampir 6 hari 7 hari ya. Baru pulang hari Sabtu. Jam berapa pulang hari Sabtu? Pagi. Oh, pagi. Rumah mah jam 2-an. Oh, jam 2-an. Oke. Mudah-mudahan pada sehat semua. Amin. Nanti diberikan kelancaran pada aspek-aspek yang terkait dengan tugas-tugas. Pertama perlu ingin Bapak sampaikan bahwa selama tanggal 7, 8, 9 itu sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal itu kalau tidak salah sampai tanggal oh ini nih. Tanggal 15, Pak. Ya. 15 November. Ya, yang sekarang itu kita akan mulai tentang penyusunan program kepengawasan. Nah, penyusunan program kepengawasan itu dalam waktu 3 hari. Iya, 7, 8, 9. Hari Senin, Selasa, Rabu. Bapak Ibu pada tanggal 7 melakukan praktek mandiri selama 4 jam. Kemudian tanggal 8 juga sama selama 4 jam praktek mandiri itu. Baru kemudian tanggal 9 selama 4 jam. Nanti lanjut Kamis sampai Sabtu 10, 11, 12 sampai 14. Bapak Ibu mulai melaksanakan program kepengawasan. Jadi praktek mandiri pada tanggal 10 5 jam. Ntar Bapak share screen biar kelihatan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat belum? Ada, Pak. Ada. Ya. Nah, pada tanggal 7 sampai 9 itu penyusunan program kepengawasan. Kemudian 10, 11, 12, 14 pelaksanaan program pengawasan. Nah, ini jumlah totalnya dari mulai praktek mandiri. Praktek mandirinya itu lama, cukup lama. Kemudian tanggal 16 sampai 17 penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan rencana tindak lanjut. Pak Yayat, Pisko masuk di room 1. Jangan ke room 1, Pak Yayat. Bapak Ibu breakout room aja, Pak Yat keluar dari lab room. Nanti masuk ke ruang utama, bisa Pak Yat pilih roomnya di room berapa masuknya.
Pak Yayat yang mentor Kabupaten Bogor. Kemudian Bapak Ibu nanti tanggal 16 sampai 17 itu sudah mulai penyusunan laporan hasil pelaksanaan kepengawasan dan rencana tindak lanjut. Nah, nanti kita akan masuk lagi in service itu adalah pada tanggal 19 November 2022. Nah, ini baik Bapak Ibu, kita mulai. Jadi sambil dikerja untuk menyusun program kepengawasannya dari mulai tanggal berapa ini menyusun, berarti Bapak Ibu sudah mulai praktek 7 sampai 9. Ketika Bapak Ibu melakukan penyusunan sekaligus ada persoalan kendala bisa langsung tanyakan. Nanti setiap hari kita lakukan pendampingan. Jadi sekarang mungkin Bapak Ibu belum melakukan raba-raba untuk menyusun ya program kepengawasannya. Bapak masuk dulu untuk memberikan pendampingan informasi. Jadi sebetulnya waktunya hanya 1,5 jam, jam 10 sampai jam 11.30, 2 JPL tentang penyusunan program kepengawasan. Di awal sudah Bapak sampaikan agar memudahkan komunikasi, beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke lewat Google Drive ya. Bapak ingin bahas, nanti kalau misalkan tidak masih ada waktu dan tidak sempat, Bapak Ibu masih ada waktu dan tidak sempat menulis, bisa langsung nanti bertanya langsung. Baik, kita mulai dari Pak Andri dulu. Ini saya cek Pak Andri sudah ada pertanyaan. Kemudian Pak Asep Padrutaman sudah ada, Pak Yusep sudah ada, Pak Irfan belum ada pertanyaan, Pak Gus Kasdiar ada, Pak Ajid sudah ada, Bu Eis sudah ada, kemudian Bu Lilis juga sudah ada, Bu Susi juga sudah ada. Oke, kita mulai dari Pak Andri dulu. Ntar Bapak mau delete ini. Baik, kita mulai dari pertanyaan Pak Andri. Dalam penetapan visi, misi, dan tujuan pengawasan diambil dari mana? Apakah visi misi Kemenak Garut, rangkuman visi misi dari seluruh Batasan Binaan, atau visi dan misi kita sendiri sebagai pengawas? Visi misi kita sendiri. Jadi masing-masing pengawas madrasah punya visi misi untuk mengembangkan dan pelaksanaan programnya. Gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu rumuskan visi misinya mau gimana untuk menjadi pengawas yang bagaimana, menyangkut masalah program, kemudian bisa juga menyangkut masalah kontekstual dengan tugas kepengawasan. Yang kedua, poin identifikasi hasil pengawasan tahun sebelumnya belum ada karena kita baru, maka diambil dari mana? Nah, karena Bapak Ibu nanti mau praktek menyusun program kepengawasan, tentu program kepengawasan itu diawali dengan identifikasi hasil kepengawasan tahun sebelumnya kan begitu. Sementara Bapak Ibu belum pernah menjadi pengawas. Maka apa yang harus diisi? Pertanyaan Pak Andri bagus. Jadi yang diisi adalah terkait dengan identifikasinya, bukan hasil kepengawasan sebelumnya. Tetapi tetap diisinya di kolom terkait dengan hasil kepengawasan sebelumnya. Tetapi hasil kepengawasan sebelumnya itu diisi oleh Bapak Ibu dengan perkiraan problematika pengawas dalam beberapa aspek. Problematika di madrasah atau problematika guru begitu. Itu boleh silakan dilakukan. Anggap saja Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan pengawasan, kemudian sudah paham betul bahwa ada problem baik secara kelembagaan maupun problem guru. Contoh, Bapak ambil misalkan lemahnya guru dalam penyusunan RPP, identifikasi masalahnya. Kemudian misalkan lemahnya manajemen kepala madrasah dalam konteks kewirausahaan. Terserah itu yang Bapak Ibu mau ambil persoalannya apa. Setidaknya walaupun Bapak Ibu belum jadi pengawas, belum memiliki data begitu, tetapi ketika ada di sekolah itu kan sudah tahu persoalan guru, persoalan tenaga kependidikan, ataupun persoalan kepala madrasah, atau persoalan manajemen madrasah.
Nah, itu saja yang diangkat sebagai identifikasi hasil kepengawasan tahun sebelumnya. Nah, untuk target dan sebagainya, kalau yang terkait dengan identifikasi, Bapak Ibu boleh masih menduga-duga begitu saja. Kemudian berikutnya yang ketiga, dalam penyusunan program kepengawasan, apakah semua 8 standar harus dijabarkan atau hanya menyusun untuk program yang dianggap kurang berdasarkan analisis dan tidak lanjut hasil kepengawasan tahun sebelumnya? Sudah Bapak sampaikan kemarin bahwa ada pengawas muda, ada pengawas madya. Kalau pengawas madya hanya 4 standar. Kalau pengawas madya dan terusnya itu sampai 8 standar. Apakah perlu dijabarkan atau hanya menyusun? Bapak Ibu untuk pemantauan 8 standar itu bisa menggunakan instrumen cukup. Jadi masing-masing instrumen per standar itu sudah ada. Jadi untuk standar isi instrumennya apa saja, standar proses apa saja gitu. Yang mau dilihat dalam konteks implementasi 8 standar di madrasah gitu. Jadi bagi pengawas muda, maka dia hanya akan menggunakan 4 instrumen. Tapi kalau pengawas muda ke atas, dia menggunakan 8 instrumen. Pokoknya dalam 1 tahun, hasil dari pemantauan 8 standar itu ada. Berarti nanti ada 8 instrumen. Instrumen standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, kemudian standar penilaian, kemudian standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, dan seterusnya. Nah, itu yang Bapak Ibu berikan. Jadi tidak perlu Bapak Ibu menjabarkan lagi. Nanti dari hasil instrumen itu tinggal dianalisis. Itu kira-kira Pak Andri ya. Sudah Ya, cukup Pak. jelas? Apa? Ya, jelas Pak. Ini share screen-nya masih yang ini Pak, jadwal, bukan pertanyaan. Kenapa Pak? Oh, share screen-nya masih yang jadwal. Jadwal Pak. Iya Pak. Oh, Barusan. Oke. Yang pertanyaan Pak. Iya Pak. Udah ganti sekarang ya? Ya Pak. Nah ini baru Pak. Oke. Baik, saya lanjut ke Pak Asep Badrutaman. Secara spesifik bahwa penyusunan program harus menggambarkan madrasah binaan secara spesifik. Apakah penyusunan program kawasan dibuat persatuan madrasah binaan atau hanya satu di dalamnya mencakup semua madrasah binaan? Dan angka kreditnya dalam penyusunan program tahunan per madrasah binaan, nilai angka kreditnya tetap 1. Oke. Program kepengawasan itu, nanti kalau begitu saya share screen ini dulu PowerPoint biar Bapak Ibu gampang memahami ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah? Ya, Pak. Oke. Jelas Pak, terlihat. Oke, Bapak jelaskan biar Bapak Ibu jangan keliru lagi. Kegiatan kepengawasan itu dalam konteks akademik manajerial. Sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 21 tahun 2010 bahwa kegiatan itu menyangkut 1, penyusunan program kepengawasan, 2, melaksanakan program kepengawasan, 4, melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan, nanti masuk ke dalam laporan, kemudian pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala. Nah, pada penyusunan program pengawasan itu kita angkat sebagai program kepengawasan tahunan plus di dalamnya program semester. Saya ulangi, menyusun program kepengawasan tahunan plus di dalamnya program semester. Itu 1, menyusun program. Dalam 1 program itu, di dalamnya terdapat paket beberapa item program yang secara terpisah. Pertama, ada program yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembinaan. Program kegiatan pembinaan terhadap guru. 1, kemarin sudah Bapak jelaskan. Yang kedua, program pemantauan 8 standar. Jadi ketika di dalam program kepengawasan tahunan atau semester kan tinggal membagi ya, biar Bapak menyebutnya program kepengawasan tahunan aja.
Seluruhnya nanti tinggal dibagi. Semesternya pakai menggunakan apa? Menggunakan tahun anggaran. Berarti Januari sampai dengan Juni itu semester 1. Juli sampai Desember itu semester 2. Dalam satu program kepengawasan tahunan itu di dalamnya harus memuat satu yang terkait dengan program pelaksanaan pembinaan. Yang kedua ada program apa? Tadi pemantauan 8 standar. Yang ketiga, program apa lagi? Habis pemantauan 8 standar, penilaian kinerja guru dan kepala. Nah, itu yang perlu dicatat ya. Jadi ada 3 aspek yang di dalamnya harus Bapak Ibu isi di dalam program kepengawasan itu. Jadi program 1 pembinaan, yang kedua program terkait dengan pemantauan 8 standar, yang ketiga adalah program yang terkait dengan penilaian kinerja guru dan kepala. Bedanya di mana pengawas muda dan pengawas madya? Kalau dalam konteks yang terkait dengan penilaian kinerja guru dan kepala, pengawas muda tidak ada program penilaian kinerja kepala. Karena tidak boleh. Jadi untuk program penilaian kinerja guru dan kepala itu hanya untuk pengawas madya. Kalau pengawas muda hanya untuk penilaian program penilaian kinerja guru saja atau yang disebut dengan PKG. Nah, pada tahun kemarin ketika dilakukan penilaian kinerja pengawas, itu program tidak boleh disatukan, harus dipisah-pisah. Jadi karena dipisah-pisah berarti akan terjadi 5 program itu. Saya ulangi, akan terdapat 5 program. Yang pertama adalah ada program tahunan, kemudian yang di dalamnya ada program semester, kemudian ada program pembinaan terhadap guru, yang pembinaan terhadap guru dan kepala. Yang keempat ada program pemantauan 8 standar. 8 itu untuk pengawas madya. Kalau pengawas muda hanya 4. Yang kelima ada program penilaian kinerja guru dan kepala. Yang tahun kemarin itu Pak Kanwil di provinsi itu ketika penilaian kinerja pengawas harus dipisah. Berarti terjadi ada 5 program. Bukan 5 program, maksudnya 5 jiliden. Harusnya 1 jilid itu sudah mengcover semuanya. Rata-rata pengawas 1 jilid itu sudah mengcover semua. Tetapi diminta untuk dipisahkan. Jadi kita memisahkan. Nah, itu 1 program. Yang kedua adalah melaksanakan program. Nah, melaksanakan program itu buktinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan. Pertama, laporan pembinaan guru dan kepala. Yang kedua adalah laporan yang terkait dengan pemantauan standar nasional pendidikan. Yang ketiga terkait dengan laporan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Berarti untuk laporan di situ ada berapa dokumen? Ada 3 dokumen. Laporan pembinaan, laporan pemantauan, laporan penilaian kinerja guru. Nah, kalau dirangkaikan berarti pada saat program tadi kalau dipisahkan ada 5 dokumen, 5 jiliden. Untuk laporan sudah 3 jiliden lagi, berarti sudah 8. Nah, berikutnya Bapak Ibu ditambahkan ada yang disebut dengan evaluasi. Nah, ini ada laporan hasil pelaksanaan kepengawasan. Nah, ini laporan pelaksanaan hasil kepengawasan itu menyangkut 3 program ini. Laporan evaluasinya seperti apa? Nah, apakah laporan hasil evaluasi pelaksanaan ini berarti isinya di dalamnya adalah bentuk analisis nanti untuk perbaikan berikutnya. Nah, ini bisa masuk ke sini, ke evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan. Jadi kalau ini per butir, ini dirangkum untuk kegiatan pelaporannya. Berikutnya Bapak Ibu, tambah lagi terkait dengan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala. Nah, pada pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala juga ada 3.
jilid. Jilid pertama adalah programnya. Jilid yang kedua adalah laporan pelaksanaannya. Jilid yang ketiga adalah laporan hasil evaluasinya. Gitu. Jadi ada laporan pembimbingan dan pelatihan kepala madrasah. Tetapi BIMLAT ini, Bapak Ibu, bisa beda-beda. Kalau untuk pengawas muda, tidak boleh melaksanakan bimbingan dan pelatihan kepada kepala. Hanya kepada guru BIMLAT. Kalau pengawas madya, bisa sampai kepala. Dengan pengawas utama bedanya di mana? Kalau pengawas utama, pada program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru ditambahkan satu lagi, yaitu terkait dengan penelitian tindakan kelas. Itu program yang Bapak Ibu susun dalam 1 tahun ini wajib. Kan lebih rumit daripada guru kan. Nah, karena Bapak Ibu sudah masuk ke lingkaran mau pengawas ya, wayahnya kudu dikerjakan. Dan itu setiap tahun perbedaannya sangat mendasar. Berbeda dengan guru. Kalau guru tahun kemarin RPP dia buat, tahun besok misalkan tinggal diganti tahun saja, ganti judul, bisa saja beres secara aspek administratif. Tetapi dalam program kepengawasan tidak bisa kita ganti judul tahun, maka di dalamnya bisa saja nama madrasahnya berbeda. Kalau misalkan tahun, jangankan nama madrasah yang berbeda, nama madrasah yang sama pun bisa saja akan berbeda hasil analisis tahun sebelumnya. Nah, itu yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya masih sama pertanyaan Pak Asep Badrutaman. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, terkait dengan poin angka kredit itu, Bapak Ibu, masing-masing sudah ada paketnya. Katakanlah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan. Minimal pembinaan itu seluruh madrasah dalam 1 tahun minimal 1 kali sudah dilakukan pembinaan guru itu. Untuk pembinaan guru saja. Tahun berikutnya juga sama. Itu minimal 6 itu supaya masuk ke angka kredit. Kalau kurang dari 6 ya tidak akan masuk ke angka kredit. Gitu. Termasuk pembinaannya terkait dengan kepala. 2, dalam penyusunan program pengawasan harus melihat ketercapaian program di tahun lalu. Kiat yang paling baik dalam menyusun pengawasan idealnya harus bagaimana? Kan di dalam program pengawasan itu sebelum masuk ke penyusunan program, Bapak Ibu melakukan identifikasi. Kalau tidak salah ada materinya itu tentang apa? Sebentar ya. Mungkin karena Bapak Ibu belum baca ya. Nah, ini kan ada Bapak Ibu bahan ajar ini. Sudah terlihat? Sudah terlihat Pak, Bu? Ya Pak, sudah. Ya, Pak, sudah terlihat. Nah, kita kan akan mulai ketika menyusun program itu sistematikanya seperti ini. Nah, ini sudah menyusun terkait dengan ideal dari program pengawasan, yaitu bab 2 evaluasi hasil pelaksanaan program sebelumnya. Jadi identifikasi hasil pengawasan tahun sebelumnya bagaimana, analisis hasil kepengawasan bagaimana, tindak lanjutnya juga di mana. Nah, ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari evaluasi program kepengawasan tahun sebelumnya yang Bapak share tadi. Oke, yang ini nih, Bapak stop dulu. Nah, ini kan ada tulisan, Bapak Ibu kan menyusun setiap akhir tahun itu evaluasi hasil kepengawasan program pengawasan. Nah, yang evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan ini dijadikan sebagai dasar untuk menyusun bab 2 pada tahun sebelumnya. Bab 2 yang mana Pak Munib? Yang barusan Bapak sampaikan yang ini. Nah,
Evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan pengawasan tahun sebelumnya. Oke, itu kira-kira Pak Badru. Kemudian, nah ini program tahunan kepengawasan sekolah, program semester. Di dalam program tahunan kepengawasan sekolah kan tadi Bapak sudah sampaikan. Satu ada program pembinaan, pemantauan, penilaian, dan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala. Cuman tahun kemarin harusnya memang seperti ini. Satu paket itu. Cuman tahun kemarin Pak Kanwil di provinsi itu waktu penilaian kinerja pengawas madrasah minta dipisahkan. Jadi karena minta dipisahkan ada program tahunan tersendiri. Di dalamnya ada program semester. Kemudian secara terpisah program pembinaan guru 1 jilid, program pemantauan 8 standar nasional pendidikan 1 jilid, program penilaian kinerja guru dan kepala 1 jilid, program pembimbingan dan pelatihan guru 1 jilid, terus ditambah lagi program pembimbingan dan pelatihan kepala 1 jilid. Jadi banyak jilidnya. Itu yang membuat pengawas tahun kemarin ketika dilakukan penilaian pada kelibakan Bapak Ibu. Nah, setelah selesai itu nanti ini ada program tuh. Semester kan Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai dengan Desember. Baru di lampiran nanti Bapak Ibu ada, masuknya bukan di lampiran, sekarang masuk di dalam bab 5, ada RPA, ada RPM, yaitu rencana kepengawasan akademik dan rencana kepengawasan manajerial. Itu mungkin Bapak Ibu ininya belum baca ya. Kemudian saya masih ingin tadi terkait dengan pertanyaan. Bapak share screen lagi pertanyaannya. Itu yang Pak Trepet Brataman. Kemudian kita masuk ke Pak Usep. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, apa yang dipersiapkan. Tadi sudah Bapak sampaikan, langkah awal Bapak Ibu harus menyusun identifikasi hasil evaluasi kepengawasan tahun sebelumnya. Yang oleh Pak Andri tanyakan, tahun sebelumnya kan kita belum melakukan tugas kepengawasan. Pakainya apa di isinya? Isi saja dengan prediksi. Begitu. Apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, untuk menyusun program kepengawasan itu, di samping secara naratif Bapak Ibu melihat hasil kepengawasan tahun sebelumnya, yang kedua adalah diperlukannya Bapak Ibu untuk menyiapkan instrumen dari semua program yang direncanakan. Kalau di awal misalkan dalam penyusunan program ada program pemantauan 8 standar, maka instrumen untuk standar isinya mana? Harus dilampirkan ada. Instrumen kemudian RPA-nya mana? RPA itu kan rencana kepengawasan akademik atau rencana kepengawasan manajerial, RPM-nya mana? Nah, itu harus dipersiapkan. Kemudian Pak Irfan, belum ada pertanyaan. Pak Agus, langkah-langkah program pengawasan tadi sudah dijelaskan. Dalam program kepengawasan, apakah programnya harus beda di tiap madrasah binaan? Bukan programnya beda, program mas satu. Cuman di dalamnya memuat ada identifikasi terkait dengan tiap madrasah. Mungkin masalahnya beda-beda, tetapi jilidnya mas satu. Begitu. Misalkan kita menyusun program pembinaan guru. Nah, di dalamnya ada madrasah binaan kita. Kalau misalkan jumlahnya 10 ya 10. Terserah. Kemudian Pak Ajit, mohon penjelasan tentang visi misi harus diuangkan. Udah tadi. Langkah strategis apa yang dilaksanakan dalam penyusunan program pengawasan agar bisa terrealisasi 100%? Tidak harus 100%. Kalau terrealisasi 100%, berarti kita sudah bagus semua begitu. Ya kan problematika satuan pendidikan dan guru itu setiap tahun bisa berubah-ubah. Gitu. Jadi tidak akan mungkin terjadi 100%. Nah, konteks 100% itu bentuknya macam-macam. Misalkan Bapak punya target adalah 40 guru, tapi yang hadir katakanlah cuma 30 guru. Nah, itu persentasenya bisa beda. Gitu. Belum tentu bisa 100% semua. Untuk tahun sekarang pengawas tidak bisa melaksanakan PKG, berarti programnya tidak usah dibuatkan atau bagaimana. Buat saja Pak program. Ya, program kan rencana, bukan pelaksanaan.
Nah, kalau nanti pada saat pelaksanaannya boleh Bapak Ibu mengambil sampel yang sudah dilakukan. Itu aja. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi karena Bapak Ibu kan nanti ngambil sampelnya katakanlah 1 guru untuk dilakukan kegiatan PKG atau katakanlah minimal berapa guru, nggak tahu ditentukannya oleh pada saat PJJ. Kalau ditentukannya misalkan 2 atau 4, 5 guru, bagusnya mah 5 guru. Kita isi instrumen PKG-nya, kemudian nanti dianalisis. Bu Eis, mohon penjelasan berkaitan dengan komponen yang harus ada dalam penyusunan. Barusan sudah dijelaskan, bagaimana langkah penyusunannya juga sudah dijelaskan tadi ya. Pak, mohon penjelasan langkah-langkah. Ya, kan tadi barusan. Instrumen apa saja yang digunakan dalam melaksanakan? Oh, banyak instrumennya. Pertama, instrumen pemantauan 8 standar. Itu jumlahnya sudah berapa itu? Instrumen pemantauan 8 standar. Sudah 8 kalau pengawas madya. Kalau pengawas muda? 4 itu instrumen. Yang kedua, setiap kita melaksanakan kegiatan program pembinaan, idealnya persiapkan instrumen untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pembinaan itu. Kalau kita melaksanakan pembinaan 4 kali, 5 kali, berarti instrumennya harus disiapkan. Berikutnya adalah instrumen untuk terkait dengan kepengawasan akademik maupun manajerial. Yang manajerial misalkan, atau akademik misalkan tentang masalah Bapak Ibu mau melihat tentang dokumen RPP, dokumen misalkan terkait dengan dokumen 1 kurikulum. Nah itu instrumennya sudah disiapkan. Jadi untuk instrumen banyak Bapak Ibu, nanti insya Allah bisa saya share untuk instrumen kegiatan yang terkait dengan program pengawasan. Dalam supervisi, tidak semua kepala sekolah paham terhadap supervisi. Dalam kehidupan nyata, jarang ada kepala sekolah yang melakukan supervisi terhadap gurunya, khususnya di PAUD. Apa solusi yang dilakukan oleh pengawas apabila kepala sekolah sebagai supervisor tidak melaksanakan supervisi terhadap gurunya? Nah, supervisi itu pada KM 624 itu menjadi tanggung jawab kepala madrasah bersama dengan pengawas. Saya catat ulangi lagi, supervisi dalam KM 624 itu sudah menjadi supervisi akademik ya, supervisi pembelajaran, sudah menjadi tanggung jawab kepala dan pengawas. Maka caranya adalah kalau kepalanya tidak melaksanakan supervisi, misalkan ketika ditanya oleh pengawas, supervisi sudah dilaksanakan belum? Sudah. Tetapi kita cari informasi kepada guru, ternyata belum pernah. Nah, kita tidak usah menyampaikan ke kepala sekolah, pokoknya mas saya ingin melakukan supervisi bersama dengan kepala. Jadi pengawas melakukan bersama-sama dengan kepala. Sebab yang melaksanakan supervisi itu ada 3. Pertama kepala, yang kedua adalah guru senior yang ditunjuk oleh kepala, ketiga adalah pengawas. Kalau dua-duanya tidak melakukan, maka caranya kita yang punya inisiatif. Saya ingin melakukan supervisi pembelajaran terhadap kepala, terhadap guru. Nah, sekaligus disusun jadwalnya secara bersama, kita lakukan secara bersama. Bertiga-tiganya, atau misalkan berdua aja cukup kepala dengan pengawas pada saat pembelajaran, kita lihat, periksa, kemudian dilakukan supervisi dengan instrumen tertentu. Nah, itu boleh. Jadi caranya begitu. Kalau yang sudah kita percaya saja sama kepala ya tidak pernah kita melakukan kalau gitu. Minimal kita harus melakukan walaupun tidak lama. Susilawat udah termasuk juga di RA. Itu kira-kira sementara. Mangga kalau ada tanya jawab saya kembalikan dulu ke moderator. Pak, satu Pak, pertanyaan Pak mengenai penyusunan Pak. Halo. Ya, silakan. Ya, mengenai penyusunan, tadi sudah dipaparkan tentang penyusunan program, ada penyusunan program, ada pelaksanaan program, dan evaluasi laporan, dan evaluasi hasil program. Jadi untuk sekarang Pak, itu jadi kalau dipisah itu kan menyusun program 1 jilid begitu nantinya. Kemudian laporan berbeda lagi dan evaluasi hasil pelaksanaan beda lagi gitu. Nah, oleh karena itu dalam penyusunan program itu kan dibuat di awal tahun anggaran. Bagaimana tentang
pelaksanaan program dan hasil evaluasinya di akhir, di tengah, atau bagaimana Pak tekniknya? Makasih Pak. Baik, makasih Pak Badru. Kalau dalam konteks Permenpan RB kan sudah saya jelaskan, Bapak Ibu melakukan penyusunan program itu ada program tahunan dan program semester. Yang di dalamnya memuat atau program pembinaan guru dan kepala. 2. Program pemantauan 8 standar. 3. Program penilaian kinerja guru dan kepala. Kemudian berikutnya Bapak Ibu setelah menyusun program baru kemudian membuat laporan pelaksanaan. Laporan pelaksanaannya apa saja isinya? 1. Laporan pelaksanaan yang terkait dengan pembinaan. 2. Terkait dengan pemantauan standar nasional. 3. Terkait dengan penilaian kinerja guru dan kepala. Terus berikutnya membuat lagi dokumen. Nah ini tuh dokumen yang tadi laporan itu tidak boleh dilakukan dokumennya satu set tapi terpisah. Laporan pembinaan tersendiri 1 jilid, laporan pemantauan 1 jilid, laporan apalagi ini penilaian kinerja guru dan kepala 1 jilid. Gitu. Kemudian setelah itu membuat laporan hasil evaluasi program kepengawasan. Program kepengawasan yang mana Pak Munik? Program kepengawasan yang sudah dilakukan terkait dengan pembinaan, kemudian pemantauan dan penilaian. Dan itu dilakukan secara langsung. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan penyusunan hasil evaluasi program kepengawasan. Hasil evaluasi program kepengawasan itu bisa dijilid dalam satu paket yang di dalamnya evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan, yang kedua pemantauan, yang keempat penilaian. Nah, berikutnya ada program lagi, satu lagi, yaitu program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala. Itu biasanya pelaksanaannya di KKG atau MGMP atau di KKM. Nah ini program pelaksanaan pembimbingan pelatihan. 1. Menyusun programnya. Yang kedua menyusun program 1 jilid. Yang kedua membuat laporan pelaksanaannya 1 jilid lagi. Nah itu kira-kira. Nah pertanyaannya adalah kapan kita menyusun pelaksanaan hasil evaluasi? Karena pelaksanaan program itu dimulai dari Januari ya. Semester 1 sampai bulan Juni, kemudian mulai lagi bulan Juli sampai Desember. Supaya tidak merepotkan Bapak Ibu dikeroyok. Atep. Setiap kita melaksanakan pembinaan, begitu dibuat analisisnya. Dari mana kita bisa membuat analisisnya? Dari instrumen. Kapan instrumen itu diberikan? Misalkan hari ini kita melaksanakan pembinaan, besok atau lusa kita tindak lanjuti keberhasilan pembinaan itu dengan instrumen, suruh mengisi, nanti itu yang dianalisa begitu. Jadi secara bertahap nanti pada saat di akhir bulan November atau Desember, ketika Bapak Ibu menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan kepengawasan, itu sudah enak, tinggal di copy paste yang ini sudah. Tapi kalau misalkan di jamak takhir, ya memang repot. Terserah Bapak Ibu mau jamak takhir atau sholat reguler. Tapi jamak takdim mau bisa di laporan kegiatan evaluasi program kepengawasan. Dan dilaksanakan tidak kunggus ayah hasil evaluasinya. Kecuali ketika menyusun di awal. Yaitu tentang identifikasi hasil kepengawasan tahun ini. Itu kira-kira Pak Tep. Halo Pak Tep. Pak Haji. Pak Haji, ya, boleh silakan. bertanya? Ya, terima kasih Pak Haji. Yang saya ingin ketahui, peran Bapak tadi di dalam program kepengawasan, ada pembinaan, ada pemantauan, sama ada penilaian.
itu komposisi ideal antara pembinaan, pemantauan, penilaian itu bagaimana kalau dibuat persentase gitu Pak. Kemudian saya juga ingin tahu analisa evaluasi Bapak di saat udah sekian lama menjadi pengawas itu sangat terkesan kalau menurut Bapak, guru-guru merasa terkesan di saat menjadi Bapak pengawas itu pembinaan kalau materi apa gitu Pak? Apakah pas semua materi itu mestinya ada penilaian tersendiri, analisa Bapak, materi yang diharapkan guru-guru atau sekolah itu kecenderungannya di bidang apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Makasih Pak Irfan. Untuk menjawab Pak Irfan, sebentar saya tampilkan dulu hasil need assessment ya, supaya Bapak Ibu paham. Pemantauan 8 SM. Untuk pemantauan 8 standar nasional pendidikan, instrumennya mengacu pada instrumen akreditasi yang 60 berapa, 100 berapa tuh, 132 kalau nggak salah. Atau gimana Pak? Makasih Pak. Enggak Pak, instrumen pemantauan 8 standar itu ada tersendiri yang sudah disusun. Standar isi apa saja, gitu, instrumennya, pertanyaan-pertanyaan standar proses. Jadi bentuknya ada 8 instrumen. Kalau Bapak pengawas muda, maka hanya akan menggunakan 4 instrumen. Gitu aja. Nanti Bapak sampaikanlah instrumennya. Ya, makasih Pak. Yo. Ada lagi? Pak, nanya Pak. Silakan. Silakan Bu Silawati. Ini Pak. Iya. Maaf Pak, lagi di mobil, jadi ini sinyalnya blok gitu Pak. Nah, ini kalau untuk pemantauan ataupun supervisi ataupun yang lainnya, itu di videonya berapa menit Pak? Ya. Kalau untuk pemantauan 8 standar, ukurannya bukan menit. Misalkan Bapak Ibu ingin mengisi instrumen standar proses, maka dari item-item butir di instrumen standar proses itu, selesainya bisa berbeda-beda. Tanyanya bisa Ibu nanya ke kepala, bisa ke wakil kepala bidang kurikulum. Kalau Bapak Ibu ingin mengisi standar yang terkait dengan sarana prasarana, tentu minta izin ke kepala, terus nanti ngobrolnya sama wakil kepala bidang sarana. Kan lebih enaknya begitu. Supaya instrumen misalkan standar sarana jumlah butirnya ada 30. Agar 30 butir tadi terjawab dengan akurat, ya ngobrolnya dengan wakil kepala sekolah bidang sarana begitu. Jadi jangan sekali-kali instrumennya kasihkan saja nih Pak Wakil Kepala Bidang Sarana, tolong isi begitu. Kalau bisa sambil tanya, Pak maaf kalau yang aspek ini bagaimana? Itu kalau nggak salah pakainya menggunakan skala Likert. Kalau skala Likert itu nilainya 4, 3, 2, 1. Jadi hasil wawancara item nomor 1 keperkiraannya oleh Bapak, oh kemungkinan 3 ini, 3 conteng. Begitu aja. Jadi durasi waktunya bisa saja kita melakukan wawancara, kemudian hanya beberapa menit sudah terisi semua, selesai. Yang penting di dalam bukti instrumen itu harus ditandatangani oleh Bapak dan mengetahui kepala begitu. Itu menunjukkan bukti bahwa Bapak Ibu telah melakukan pemantauan 8 standar pada aspek standar proses begitu. Terus ada foto dukungannya, nah itu jadi lengkap. Jadi tidak bicara persoalan waktu Bu ya, tergantung bagaimana Bapak. Asal jangan pemantauan belum dilaksanakan tapi instrumen sudah diisi. Kira-kira gitu, Bu Susilawati. Ya, makasih Pak. Yo, mangga. Silakan ada lagi.
Ini sudah nanya pelaksanaan ini. Padahal judulnya baru penyusunan program. Silakan. Masih ada waktu 9 menit lagi. Baik, kalau nggak ada lagi, Bapak ingin meresume untuk penyusunan programnya ya. Sebentar Pak, satu lagi Pak ini. Oh, silakan. Ada di daftar isi untuk sistematika perancangan ini, perancangan pembuatan program, penyusunan program itu di alur Pak, ada alur. Itu biasanya Pak kalau seperti pelatihan gini, misalkan buat peserta pelatihan, ini dibuatnya sesuai dengan kenyataan, alurnya sesuai dengan apa yang dilaksanakan, target awal sampai akhirnya kira-kira sampai dengan kan ini ada bagi 3 Pak ya, ada yang penyusunan dari sampai sekarang, pelaksanaan dan sebagai sekarang dan sampai diatur waktunya. Nah maksud saya, apakah dari penyusunan program ini ditentukan waktunya sesuai dengan kenyataan, misalkan bulan November harus beres sampai dengan tanggal 23 atau gimana Pak dalam alurnya Pak? Makasih Pak. Oke. Kalau di pelatihan kan sudah ada by target. Bahwa tanggal 7, 8, 9 program kepengawasan kudu beres. Halo. Kan Yes. lihat di belajar pelaksanaannya kan begitu. Iya. Kemudian pelaksanaannya kan kalau tidak salah mulai tanggal 10 Betul. hari Kamis sampai hari Ya. Selasa ya, Pak Andri. Kalau salah. Hmm. Nah, berarti kasih waktu itu berapa hari Bapak Ibu untuk melaksanakan. Itu sudah harus beres. Sebab kalau itu tidak beres nanti Bapak Ibu tidak memiliki data. Jadi data yang dibutuhkan itu 1 surat keterangan bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan kegiatan pembinaan. Kemudian yang kedua adalah kalau pembinaan daftar hadir, keterlibatan guru yang ikutnya, kalau keterangan dari kepala. Yang ketiga adalah foto. Yang keempat dikuatkan dengan instrumen. Kalau Bapak Ibu melaksanakan pemantauan 8 standar, sama butuh surat keterangan bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan pemantauan 8 standar. Kemudian yang kedua foto. Yang ketiga adalah instrumen yang sudah diisi. Itu kira-kira Bapak Bro. Jadi sesuai dengan progres yang sudah dijadwalkan Pak, bekerjanya kita. Iya. Iya Sesuai Pak. dengan Makasih Pak. program dijadwalkan. Kan wae. Jadi pengawasnya smart begitu. Jadi maju nyiun program 3 harian begitu. Beres. Oh. Iya Pak, aduh ya Allah. Pak Haji, Assalamualaikum Kamari wae warahmatullahi namru wabarakatuh. Pak nut Silakan, Waalaikumsalam. Pak. Mangga Bu. Pak Haji, apakah boleh langsung ke kelas gitu, supervisi gitu, atau Supervisi. pembinaan, bentuk Ya. pembinaan? Kan di sini kan ada 3 Bu ya. Pertama pembinaan. Ya. Kalau pembinaan silakan pilih materinya apa saja, sampel 1. Berarti ngumpulkan siapa? Ngumpulkan guru. Kalau pembinaan guru. Kalau Ibu mau membina kepala berarti kumpulkan kepala. Kepala ada di sekolah Abi memang hiji begitu kan. Mohon menghiji. Kalau misalkan mau per kecamatan ya silakan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gitu. Pembinaan kepalanya nggak dilaksanakan, damung 1 gitu. Iya. Nah, yang kedua adalah pemantauan pelaksanaan 8 standar. Nah, kalau pemantauan 8 standar, Bapak Ibu bisa dilakukan di satuan pendidikan tersebut yang Ibu Bapak dinas di situ. Pakainya apa? Pakai instrumen. Instrumennya dari mulai standar kompetensi lulusan sampai standar penilaian. Nanti Bapak berikan
Nah, itu diisinya oleh siapa? Oleh pengawas. Kapan ngisinya? Ya pada saat Bapak Ibu melaksanakan pemantauan. Gitu. Bagaimana cara mengisinya? Melalui wawancara. Butir 1, ini kira-kira gimana di sekolah ini? Penting. Wawancaranya harus sesuai yang diwawancarainya. Sebab kalau kepala sekolah diwawancarai 8 standar belum tentu paham KB. Kalau misalkan wawancaranya terkait dengan standar besi, Bapak Ibu minta izin ke kepala, gimana Pak kalau saya mau mewawancarai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Gitu. Kalau standar sarana, minta izin untuk mewawancarai wakil kepala sekolah bidang sarana. Kalau standar proses masih di kurikulum. Bapak Ibu nggak puas dengan kurikulum, ya nanya ke guru yang lain. Tidak puas lagi, nanya ke kepala madrasah, tapi instrumen mah tetap satu. Gitu. Yang berikutnya penilaian. Penilaian itu untuk kinerja guru atau PKG, dan yang kedua adalah penilaian kinerja kepala. Nanti mungkin bulan akhir November itu semua satuan pendidikan kepala November Desember dia akan melakukan penilaian kinerja guru. Nah, Bapak Ibu di awal aja dianggap sebagai pra begitu. Berapa guru yang dinilai? Terserah mau berapa, mau 2, mau 3 begitu sebagai sampel. Instrumen aplikasinya sudah pada saat kegiatan kemarin. Pak, bagaimana dengan penilaian kinerja kepala? Ya sama begitu. Pak Badrutaman mah nggak boleh atau menilai sorangan begitu. Kepala nilai kepala sorangan. Pak Badrutaman kan kepala, tapi aku kudu nilai sorangan. Cari kepala sekolah lain untuk yang dinilai. Satu saja. Sebagai sampel aja, Bu. Itu, Bu. Kira-kira. Ya, Pak, terima kasih. Baik. Ya, Bapak beri rumusan ya untuk ini terakhir. Pertama, penyusunan program kepengawasan. Penyusunan program meliputi apa saja? Masih ingat? Kalau kita ingin bikin 1 jilid, Pembinaan. ya di dalamnya adalah ada program tahunan, ada program semester, ada program pembinaan guru, yang ketiga pemantauan standar nasional, kemudian program penilaian. Terus berikutnya program tadi oleh Bapak Ibu dilaksanakan. Setelah dilaksanakan ada laporannya. Nah, kalau laporan dipisahkan satu-satu. Gitu. Ada laporan pembinaan, penilaian, pemantauan. Setelah itu membuat jilid lagi tentang evaluasi hasil pelaksanaan program. Terus membuat lagi program BIMLAT. Program BIMLAT mah terpisah. Gitu. Karena program BIMLAT itu lebih biasanya diorientasikan ke MDMI KKG, tapi nggak apa-apa kalau misalkan mau berbeda juga. Kemudian berikutnya, kalau menyusun program kepengawasan tahunan itu setiap tahun yang memenuhi 6 aspek. 6 aspek itu apa saja? Mungkin sudah dijelaskan ya. Pertama ada judul gitu. Kemudian ada covernya, di dalam covernya ada pengesahannya, lengkap. Contoh kan sudah ada, tinggal di download itu di PJJ, itu di aplikasi PJJ. Laporan pelaksanaan pemantauan lapangan sana juga harus ditunjukkan dengan 6 bukti, kan sudah ada semua. Nah, ini. Program tahunan, program semester. Nanti ada lampirannya apa? RPA dan RPE. Apa di RPA dan RPE bukan lampiran. Kalau dulu lampiran, sekarang enggak. Masuk ke bab 5 masalah. RPA itu semacam RPP. Rencana kepengawasan akademik. Jumlah komponennya itu ada 10. RPM juga sama, jumlah komponennya 10. Kalau RPP kan 13 komponen. Gitu. Ini 10 komponen lampiran-lampirannya. Nah, ini komponen-komponennya. Identitas harus menyangkut aspek ini. Bab 1 gitu. Isinya apa saja. Nah, itu komponen-komponen. Ini sudah semua dijelaskan kalau tidak salah ya di sana. Nah, ini penyusunan program bimbingan pelatihan. Tentu hasil yang akan diperoleh Bapak Ibu pasti tidak maksimal. Tetapi lagi belajar. Itulah. Jadi
sebaik-baiknya tugas adalah yang jadi, bukan yang bagus. Tapi kalau bagus jadi itu jauh lebih bagus. Kira-kira begitu ya. Iya. Ya, saya yakin bahwa tidak akan maksimal, tidak akan ideal, tidak akan bagus. Tetapi kalau Bapak Ibu mau berpikiran secara bagus terus-menerus, nanti nggak selesai-selesai tugasnya. Yang penting ada. Nah, gitu kira-kira. Dan sesuai. Oke. Ya, Pak. Saya pikir cukup, sudah jam 11.31. Aduh. Nanti Bapak Ibu ketika ada kesulitan apa-apa mulai selesai hari ini, kemudian sampai nanti malam Bapak Ibu ketika mengerjakan, ingatkan, saya sulit, langsung tulis di pertanyaan yang sudah disiapkan itu. Setiap mengalami kesulitan langsung tulis, nanti besoknya tinggal Bapak jelaskan apa kesulitan-kesulitannya, nanti disampaikan secara bersama. Itu saja untuk sementara bimbingan kali ini. Ada program penyusunan program kepengawasan. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya buat Bapak dan Ibu sekalian sebagai calon pengawas. Akhirul kalam, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah, alhamdulillah. Ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Munib yang sudah memberikan penjelasan tentang materi penyusunan program kepengawasan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, semoga apa yang sudah disampaikan itu menjadikan bahan buat kita untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan pada pelatihan ini. Semoga semuanya juga tetap sehat walafiat. Kemarin Pak Asep, Pak Agus, Pak Ajit juga sekarang lagi sakit, Pak. Mohon doanya semoga semuanya tetap sehat. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit sekarang? Saya kemarin Yang sakit, Pak. Oh, biasa kalau diklat makan sampai malam terus. AC Pak pulang. Ya, mudah-mudahan pada cepat sembuh lah. Amin. Marilah kita sama-sama menutup kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak.